Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bertemu lagi dengan saya di channel Harvest Diary. Baiklah, kali ini saya akan mereview tentang salah satu alat yang disiapkan sebelum MPASI. Nah, alat ini sudah pernah saya singgung sebelumnya di video tentang persiapan sebelum MPASI, perlu atau tidak perlu. Akan saya drop linknya di bawah atau bisa klik di sini. Nah, ini adalah salah satu alat yang memang sebagian orang menggunakan, ada juga yang tidak menggunakan, yaitu adalah booster seat atau kursi makan. Di sini saya akan share tentang booster seat tipe BD7340 merek Babydas. Nah, saya punya di sini adalah warna orange karena memang warnanya tipe-tipe warnanya memang tipe-tipe warna cerah. Saat itu saya pilih warna orange karena lagi diskon. Oke. Lanjut aja, seperti biasa, kalau saya mereview, saya akan bahas mulai dari fitur-fitur, kelebihan, kekurangan, dan apakah ini direkomendasikan atau tidak. Oke, langsung aja ke videonya. Pertama, fitur-fitur dari booster seat Babydas 7340. Saya punya di sini booster seat warna orange cerah yang memang dapat membantu untuk warna-warna cerah bisa merangsang penglihatan dari anak. Nah, kemudian fitur-fitur yang pertama, terdapat tray pada booster seat atau pada kursi makan ini. Yang kedua, terdapat 3 titik sabuk pengaman. Kemudian bahannya sendiri yaitu pastinya dengan plastik tebal yang berkualitas. Jadi bukan plastik tebal yang abal-abal ya. Di sini plastik tebalnya berkualitas, halus dan tidak ada kasar ataupun slat sedikit pun. Selanjutnya terdapat bonus 2 mainan yang bisa dilepas atau dipasang pada bagian tray. Kemudian fitur yang selanjutnya, maksimal berat badan baby atau bayi yang memakai kursi ini maksimal sampai 15 kilo dengan rentang usia 6 bulan sampai 3 tahun. Setelah fitur-fitur sudah saya jabarkan, kita akan lanjut apa aja ya kelebihan dari booster seat BD7340 ini. Kelebihan yang pertama yaitu harganya jauh lebih terjangkau dibanding dengan tipe kursi makan yang tinggi atau bisa disebut dengan high chair. Jadi memang kursi tinggi, ada kursi makan untuk bayi yang tipe tinggi dan juga rendah. Kalau rendah ini ya booster seat, kalau yang tinggi itu ya high chair. Yang kedua yaitu tray-nya itu bisa dilepas pasang, jadi tidak terikat. Jadi misalnya tray-nya kotor, kita bisa melepasnya, kemudian kita cuci dan kursinya masih bisa kita pakai tanpa tray. Yang ketiga yaitu posisi tray-nya juga tentu dapat diatur, bisa maju atau mundur, disesuaikan dengan kenyamanan bayi saat menggunakan. Yang keempat, karena tadi di fiturnya sudah saya sebutkan bahwa bahan plastik yang digunakan itu tebal, sehingga menjadi salah satu kelebihannya yaitu kokoh. Kursi makannya cukup kokoh dan ringan. Untuk penggunaan 6-8 bulan masih tetap aman. Selanjutnya yaitu bahannya. Tentunya karena bahannya dari plastik, tentunya mudah dibersihkan dan digunakan. Karena kita tinggal langsung lap aja karena bahannya plastik sehingga mudah dibersihkan.
Kemudian selanjutnya dari tipe dudukan punggungnya ini termasuk tipe yang bisa digunakan untuk latihan belajar duduk karena sesuai dengan posisi punggung kita saat lagi duduk. Nah, jadi bisa digunakan untuk latihan belajar duduk. Kadang bayi kan sudah mulai MPASI di usia 6 bulan. Tapi seperti kemarin anak saya 6 bulan itu duduknya belum kuat sehingga membutuhkan media untuk membantunya menyangga badannya, yaitu makanya saya menggunakan kursi booster seat ini untuk membantunya agar bisa sambil latihan belajar duduk. Kelebihan yang selanjutnya yaitu booster seat ini dapat kita ikat di kursi yang lebih tinggi sehingga bisa dijadikan high chair, model high chair seperti itu. Dan kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah cukup praktis dan multifungsi. Betul. Praktisnya bisa kita angkat kemana-mana, misalnya kita mau pergi kemana gitu, bisa kita angkat kemana-mana. Dan multifungsi karena traynya itu tadi kan bisa dilepas pasang, bisa dimaju mundur, sehingga booster seat itu tidak hanya bisa jadi kursi makan, tapi bisa menjadi kursi saat kita sedang belajar di atas meja yang berbeda. Nah, itu adalah kelebihan dari booster seat Babydash 7340 selama saya menggunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke kekurangannya apa aja. Baiklah, setelah kelebihan langsung aja kita masuk ke kekurangannya. Menurut saya, kekurangannya di sini ukuran mejanya lebih sempit. Karena itu saya rasakan di atas baby di atas usia 9 bulan sehingga lebih sempit. Menurut saya lebih sempit karena pergerakan baby juga jadi kurang nyaman karena tadi lebih sempit aja rasanya. Kemudian warna atau variasi coraknya dia tidak ada corak, jadi memang warna polos tapi dengan variasi warna yang cerah. Yang ketiga, bahan kursinya karena dari plastik, benar-benar dari plastik sehingga kurang empuk untuk dudukan. Untuk bayi duduk itu kurang empuk. Tidak ada dibekali busa atau dudukan yang empuk untuk si bayi. Jadi hanya plastik aja, tapi memang kualitas plastiknya bagus ya. Selanjutnya kekurangannya yaitu tidak bisa dilipat. Jadi kalau misalnya lagi tidak sedang digunakan itu membutuhkan space ruang tersendiri. Atau misalnya lagi bepergian, kita butuh di bagasi mobil, butuh space yang lebih besar, itu juga akan mengambil space dari booster seat ini karena dia tidak bisa dilipat. Soalnya ada tipe lain ternyata yang bisa dilipat. Selanjutnya kalau pertumbuhan anaknya itu cenderung berbadan tinggi, sandaran booster seat nantinya tidak, booster seatnya itu kan memang menyesuaikan punggungnya, jadi sandarannya itu tidak terlalu tinggi sampai ke area leher sehingga nanti akan kurang nyaman digunakan jika postur tubuh anaknya itu memiliki postur yang cenderung tinggi. Seiring berjalannya usia, dia akan makin tinggi dan saat duduk di booster seat itu akan kurang nyaman. Dan yang terakhir, karena bahannya ini benar-benar plastik, walaupun dia memang plastiknya bagus, terus juga kokoh, saat anak makin besar dan makin aktif dan sudah bisa menggunakan atau memainkan kakinya dengan secara aktif, itu kursi makan bisa goyah dan bisa terbalik bersama anak, karena kadang anak saya dorong-dorong kakinya sehingga kursinya bisa
terbalik ke belakang bersama anak. Nah, mungkin itu adalah salah satu review dari saya ya selama menggunakan booster seat ini mengenai kekurangannya. Selanjutnya saya akan masuk ke apakah ini apa yang direkomendasikan atau tidak. Itu versi saya sebagai yang pernah menggunakan. Oke, langsung aja selanjutnya. Oke, part terakhir di bagian review booster seat yaitu rekomendasi atau tidaknya booster seat Babydas tipe BD7340 ini. Yang pertama, menurut saya untuk jangka waktu panjang itu tidak direkomendasikan ya kalau saya, karena bisa jadi anak jadi kurang nyaman karena perkembangan tubuhnya semakin besar, pertumbuhan tubuhnya semakin tinggi. Jadi kadang kalau didudukkan di booster seat jadi pergerakannya terbatas atau jadi sempit, apalagi kalau anaknya aktif ya. Kemudian bisa saya sarankan untuk menggunakan high chair aja, karena high chair itu benar-benar masih menyerupai kursi dewasa ya, tapi dengan safety-nya itu berdasarkan khusus digunakan untuk bayi. Yang kedua yaitu jika alasannya seperti saya yang awalnya anak saya saat mulai MPASI belum bisa duduk dengan sempurna, ini bisa dijadikan opsi untuk dimiliki agar anak bisa latihan untuk belajar duduk. Baiklah, demikian review mengenai booster seat atau kursi makan merek Babydas tipe BD7340 dari Harvest Dairy. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu untuk memberikan gambaran tentang penggunaan booster seat dalam keseharian bayi, apalagi pada saat MPASI. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang ingin memberikan saran atau memberikan tips-tips selanjutnya apa yang direview. Langsung drop aja di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka dengan video ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.